Halo, selamat datang di vlog Yuda Gani Mobil. Perburuan mobil pesanan hari ini masih di daerah Serang, Banten. Hari ini saya mau cek mobil pesanan Pak NR dari Cilegon. Pak NR-nya juga ikut, nih ada di belakang. Kemudian yang bawa mobil Mas Arya. Jadi karena Pak NR-nya ini dari Cilegon, kemudian saya juga dari Cilegon, jadi bisa ikut bersama-sama mengecek kondisinya. Kebetulan juga PNR-nya hari ini libur kerja. Sebenarnya enak seperti ini, jadi nanti pemesan itu tahu kondisinya langsung dan bisa langsung tawar bersama-sama harganya di lokasi. Jadi PNR ini pesan Toyota Yaris varian S Limited atau yang TRD 2012 sampai 2013. Transmisi wajib matic, kemudian letternya letter A karena Pak NR ini dari kota Cilegon. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan informasi di daerah Serang ini, di daerah Tirta Yasa, Serang Kabupaten. Semoga unitnya yang kita harapkan minim sekali PR. Oke, terus ikuti video ini karena seperti biasa saya akan cek kondisinya dan saya akan bahas dengan rinci dan detail. Oke, saya sudah sampai di lokasi unit mobil pesanan Pak NR dari kota Cilegon. Mobil ini adalah Toyota Yaris varian TRD Sportivo tahun 2012. Transmisi matic, letternya A, kota Serang. Pajaknya hidup bulan 10 2021 dan untuk kalengnya 2022. Oke, bagaimana sih kondisinya? Kemudian apa saja fitur yang ada di tipe TRD Sportivo ini? Terus ikuti video ini. Seperti biasa saya akan bahas kondisinya dan saya akan review dengan rinci dan detail. Pertama saya akan bahas mulai dari depannya. Untuk headlamp sama saja, kristal multireflektor halogen masih utuh, tidak ada pecah, dan bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kemudian yang varian TRD ini dia sudah ada add-on seperti ini di bumpernya. Kemudian sudah ada fog lamp, dan fog lamp bagian kiri juga masih utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk kondisi bumper depannya. Kondisinya bagus. Hanya ada lecet-lecet sedikit wajar, tetapi masih bagus sekali kondisinya. Dan ini untuk kondisi kap mesinnya juga masih bagus. Dan ini untuk kondisi bagian samping kanannya. Di fender ada emblem VVTi, kemudian spion sewarna dengan bodi dan sudah ada sennya. Masih utuh bagian kanan dan bagian kiri juga masih utuh. Kemudian di bagian kaca ini tidak ada silen. Jadi dipastikan tidak akan bocor ketika hujan, dan bagian cat atasnya juga masih bagus. Kemudian sudah ada tambahan talang air, dan di bagian pilar B ini dia sudah di blackout pilar. Handle model tarik sewarna dengan bodi. Kemudian di bawah sudah dapat side body molding. Dan ini untuk kondisi bagian cat kanannya. Nah, bagian ini sudah pernah dicat ulang, tetapi di sini masih bagus kondisinya, dan cat ulangnya juga bagus, rapi. Kemudian ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp di sini masih utuh, tidak ada pecah, dan lampunya sudah LED yang tipe TRD ini. Kemudian di bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kemudian ada sensor parkir 2 titik, dan bagian kiri ini sensornya, covernya ada yang lupas. Ini banyak sekali yang jual di marketplace. Kemudian untuk reflektornya juga kanan kiri bagus, tidak ada pecah. Di samping kiri ada emblem Yaris, di tengah ada emblem Toyota, dan di bagian kanan ada emblem TRD Sportivo.
Sudah ada rear wiper dan rear defogger, serta di atasnya ada spoiler dan ada Hemon stop lamp. Dan ini untuk kondisi cat bagian samping kirinya. Nah, di bagian pintu belakang kiri ini ada baret-baret tipis, ini bisa dipoles. Kemudian handle bagian depan kiri, nah ini patah. Ini sudah saya lihat di marketplace harganya 160.000. Pilar A bagian kanan utuh dan ke atas ini catnya masih ori. Kemudian pilar B catnya juga masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kanan juga masih utuh. Bagian ini juga masih utuh dan ke atas ini catnya masih ori. Kemudian cat bagian atapnya juga masih ori dan bagian ini masih ori. Serta ini untuk sealer pintu bagian belakang kanan juga masih utuh. Kemudian untuk membuka bagasi belakang itu sudah ada akses smart key, jadi kita tekan saja seperti ini, kemudian ditarik. Nah ini untuk bagasi hidrolisnya juga kanan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya, di sini ada subwoofer. Kemudian untuk ban serep dan toolkit itu ada di bawah sini. Kemudian di atas ini ada asparator, kemudian ada lampu kabin. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga masih utuh. Masih utuh. Dan bagian ini juga masih utuh. Ini titik-titik pabrikannya. Dan bagian ini juga masih utuh. Kemudian catnya ke atas ini masih ori. Bagian ini catnya masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga masih utuh. Pilar A bagian kiri juga masih utuh. Dan ke atas ini catnya masih ori. Pilar B catnya masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian depan kiri juga masih utuh. Dan ini untuk sealer kap mesinnya juga masih utuh. Utuh. Untuk kondisi eksterior, catnya beberapa ada yang masih ori dan beberapa juga ada yang sudah pernah dicat ulang. Untuk kondisinya masih lumayan baik sekali, hanya ada sedikit-sedikit lecet, wajar, lecet pemakaian saja. Untuk mobil ini aman, depan belakang kanan kiri semuanya tidak ada bekas nabrak. Untuk velgnya sudah diganti 15 inci dengan profil ban 185 60 R15. Ban depan bagian kanan ini 70%. Ban belakang bagian kanan ini 70%. Ban belakang bagian kiri ini juga sama 70%. Ban depan bagian kiri ini juga sama, kira-kira 70%. Saya akan lihat interiornya. Kuncinya dapat satu seperti ini dan masih ori. Dia sudah smart key, keyless entry. Untuk menguncinya kita tekan seperti ini. Ini mengunci. Kemudian untuk membukanya kita dekatkan lagi seperti ini, baru langsung tarik, masih aktif. Seperti biasa, pengecekan mobil transmisi matic. Pastikan mesinnya lagi dingin, atau jika panas, mobil ini memang habis dibawa tadi, tetapi sudah saya tunggu. Ini sudah dingin. Cirinya ini saja, kita buka seperti ini radiatornya. Ini airnya masih ada dan masih memakai coolant. Jika masih panas jangan membuka ini karena bahaya. Ini sudah saya tunggu sejam lebih. Saya akan coba transmisi maticnya. Nah, kita jangan injek rem dulu. Kita tekan start stop engine buttonnya ini. Nah, indikator semua masih nyala ya. Di bawah sini ada aki, tekanan oli. Di atasnya electric power steering, ABS, airbag, suhu panas mesin, dan check engine sebelah kiri. Kilometernya 81.000. Jika saya lihat dari kondisi setir ya, yang masih bagus seperti ini, kemudian masih kencang, ini belum diputar-putar, masih aslinya 81.000. Saya akan coba startup. Saya akan injek remnya.
bagus. Ketika mesinnya hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag, kemudian electric power steering semuanya mati. Itu kelistrikannya tandanya bagus. Saya akan langsung coba maju mundur transmisi maticnya. Ini saya akan masukkan ke R. Ini mundur bagus. Kemudian saya akan masukkan ke D. Bagus. Saya akan masukkan ke R lagi. Saya akan masukkan ke D. Bagus. Saya akan masukkan ke 2. Bagus. Saya masukkan ke 1 juga bagus. Saya akan mundur lagi. Nah, biasanya dari P nih langsung ke D. Bagus. Ini saya tidak gas, langsung melaju. Transmisi matic bagus kondisinya. Untuk material door trimnya bagian ini soft touch dan seperti ini, fabric warna merah. Power window 4 pintu, hanya bagian sisi driver yang sudah auto. Di sini sudah lengkap, ada window lock, power door lock terpisah. Di bawah sini ada door pocket, cup holder dan speaker. Dan ini untuk interiornya. Plafonnya juga sama warna merah. Dan untuk joknya itu aslinya fabric. Ini hanya disarung saja. Fabricnya itu masih ada. Nah, ini. Dan untuk sarung joknya bagian ini saja yang jelek. Ini hanya sarung saja. Ini tinggal dibuka saja. Nanti fabricnya dalamnya rata-rata masih bagus. Kemudian jok belakangnya juga fabricnya masih ada bawaannya. Nah, ini hanya disarung saja. Untuk pengaturan joknya ada reclining, kemudian sudah ada head adjuster dan sliding. Di sini ada pembuka tangki bensin, pembuka kap mesin, kemudian di atas ini ada tempat penyimpanan. Ini juga bisa dijadikan tempat penyimpanan. Kemudian di atas ini ada electric mirror dan power retract. Dan ini untuk start stop engine buttonnya. Di atas ini ada cup holder. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan. Isi AC bisa diputar, kemudian bisa dibuka tutup dan ada aksen chrome-nya. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver auto up dan auto down berfungsi dengan baik. Bagian kiri depan aktif, bagian kiri belakang juga masih aktif, dan bagian kanan belakang juga masih aktif. Saya akan coba electric power retract-nya. Nah, bagian kiri itu masih aktif. Nah, ini. Dan bagian kanan memang tidak aktif untuk power retract-nya. Ini jika masalah dari kabel-kabel saja, jasanya 200.000. Tetapi jika pahitnya ganti motor power retract, 500.000 beres. Kemudian untuk electric mirror-nya bagian kanan ini masih aktif, dan bagian kiri juga masih aktif. Dan untuk material dashboardnya di sini hard plastik. Di sini kisi AC juga ada aksen chrome-nya, bisa dibuka tutup. Di sini ada cup holder, kemudian tempat penyimpanan di sini ada 2 level, di atas sini dan di bawah sini. Kemudian di samping kanan kiri ini juga ada tempat penyimpanan. Di atas ini kisi AC juga bisa dibuka tutup. Kemudian di sampingnya ada tombol lampu hazard, dan untuk head unitnya dia masih bawaannya masih ori, masih aktif. Dan untuk varian TRD Sportivo ini dia ada audio steering switch. Nah, ini masih aktif. Ini untuk volume masih aktif. Kemudian untuk mengganti channelnya ini, dan di bawahnya ada mode. Audio steering switch-nya juga masih berfungsi. Kemudian untuk pengaturan AC-nya ada perbedaan di bagian ininya saja, ada chrome-nya untuk varian TRD Sportivo ini. Untuk pengaturannya masih sama. Ini untuk kecepatan, di bawah sini ada arah semburan ke badan dan ke kaki saja. Di bawah sini ada suhu. Dia belum ada heater, dan di tengahnya untuk defogger belakang. Di bawah sini ada tempat penyimpanan, kemudian soket lighter, dan ini untuk tuas transmisi matic-nya gear AT 4 speed. Kemudian sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Di sini juga ada aux untuk head unit di atas. Untuk part brake dia mechanical. Di bawah sini ada tempat penyimpanan, kemudian di belakangnya ada cup holder.
Untuk pengaturan seat belt di sini sudah head adjuster, hand grip model retract, sun visor bagian kiri depan lengkap, ada card holder dan vanity mirror. Di sini ada lampu baca, spion tengah, dynamic view, sun visor bagian driver juga lengkap, ada card holder dan ada vanity mirror. Kemudian untuk power steeringnya juga enteng, dan untuk pengaturan setirnya hanya ada tilt steering. Kemudian untuk safety dia sudah ada dual SRS airbag, dan klaksonnya juga masih berfungsi. Kemudian di kiri ini ada saklar untuk wiper depan, airnya juga masih aktif. Kemudian jika kita putar untuk wiper belakang juga masih aktif, dan dia sudah ada intermittent, sudah bisa diatur interval waktunya. Di kanan ini ada saklar untuk headlamp, sen, serta dim, serta terintegrasi dengan fog lamp. Kemudian di sini door trim warna merah juga, fabric. Di bawah sini ada cup holder dan speaker. Di sini ada seat back pocket bawaan dari sarung joknya. Untuk headrest dia adjustable, headrestnya dapat 4. Kemudian seat belt bagian belakang juga sudah rapi ketutup cover. Dan untuk interiornya itu masih sangat rapi sekali, masih utuh, tidak ada pecah. Seperti biasa mengecek bekas banjir atau tidak, kita lihat karpet lantai dasarnya. Dan ini sudah dilapis. Saya akan membuka ini. Nah, ini ya karpet lantai dasarnya itu ini. Dan di bawah sini juga pastikan tidak ada karat. Ini powernya ya, masih aktif untuk audionya, power sobu. Kemudian kita lihat di bagian ini, pastikan di sini tidak ada karat ya. Besi-besi yang ada di dashboard ini tidak ada karat. Aman, mobil ini tidak ada bekas banjir. Dan ini untuk suara mesinnya. Suara mesinnya masih halus. Ini hanya kotor-kotor saja. Ini bisa dibersihkan di salon. Kemudian seperti biasa saya akan membuka ini. Nah, tidak ada asap keluar. Kemudian ditutupnya saja, tidak ada kerak dan tidak ada air dan oli mengumpul. Kemudian olinya juga masih merah. Dan untuk mesinnya itu kering. Nah, ini bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya juga kering. Saya akan test drive. Kakinya bagus, kanan kiri tidak ada suara. Perpindahan otomatisnya bagus. Mobil ini maticnya masih gear AT 4 speed, masih konvensional. Kemudian untuk setirnya masih stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillah pengecekan mobil pesanan Pak NR dari kota Cilegon sudah beres. Mobil ini kondisinya untuk eksterior, catnya memang beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang, tetapi rapi sekali untuk pengecatan ulangnya. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas nabrak, semuanya utuh dan hanya lecet-lecet sedikit saja, itu wajar dan masih enak sekali dilihat. Power retract bagian kanan itu tidak bisa melipat, itu kalau hanya kabel-kabel saja itu 200.000, tetapi jika ganti motor itu 500.000. Kemudian untuk handle pintu bagian depan kiri itu juga patah, itu sudah saya lihat juga di marketplace, ada yang 100 dan ada yang 160, tetapi warnanya hitam, jadi nanti tinggal di repaint ulang saja atau dibelikan cover yang chrome, jadi semuanya nanti akan rata chrome. Karena pemesannya juga ikut ke sini bareng-bareng mengecek kondisinya, jadi saya akan serahkan ke semuanya ke Pak NR. Untuk secara keseluruhan mungkin kondisinya baik, adapun memang PR sedikit sekali gitu. Udah. Jadi bungkus nih Pak NR. Bungkus saja. Bismillahirrohmanirrohim, mobilnya kita bungkus. Jadi untuk negosiasi saya akan serahkan langsung saja ke Pak NR untuk menawar langsung ke owner mobil ini.
Alhamdulillah sudah deal transaksinya. Mobil ini jadi di harga 118.500.000. Jadi Pak NR langsung yang menawar ke ownernya. Ini barangkali ada kata-kata dari ownernya yang mau disampaikan. Iya, mudah-mudahan si mobilnya seterusnya awet, nyaman, buat jadi pembawa rezeki, berkah. Amin. Alhamdulillah udah beres. Terima kasih juga untuk Pak NR yang sudah pesan mobil di Yudagani Mobil dan mempercayakan semuanya ke saya. Semoga mobilnya awet, puas dengan kondisinya, bermanfaat untuk keluarga, dan semoga berkah. Barangkali ada kata-kata juga dari Pak NR. Tidak banyak kata, mungkin saya banyak terima kasih juga ke Kang Yudagani Mobil setelah membantu saya untuk mencarikan mobil dan dipertemukan juga sama ownernya. Alhamdulillah barangnya sudah keterima, sudah deal. Mudah-mudahan barangnya menjadi awet dan bermanfaat untuk keluarga. Jadi teman-teman, jika ada yang mau pesan mobil seperti Pak NR ini, Toyota Yaris varian S Limited atau yang varian TRD Sportivo, siapkan dana 120 sampai 125 juta. Itu sudah cukup berikut dengan jasa saya, dan jika ada perbaikan unitnya itu juga sudah cukup dengan dana tersebut. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Saya closing di sini saja karena Pak NR juga pemesannya ikut, jadi langsung saya serahkan unitnya ke Pak NR. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil dan Facebook saya @yudaganimobil agar tahu update mobil-mobil yang saya upload berikutnya. Kemudian untuk nomor pemesanan ini kontak saya, ini juga ada WhatsApp-nya, bisa dilihat di sini. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.